AC Milan, legendanya para legenda. Untuk kalian generasi milenial, mungkin asing dengan sosok yang satu ini. Tetapi, untuk para pecinta sepak bola era 1990 hingga 2000, pasti sangat mengenalnya. Sosok bek tangguh yang mungkin akan sulit dicari bandingannya saat ini. Sosok yang sangat setia pada satu klub hingga ujung karirnya. Ya, Paolo Maldini. Cerita kehebatannya bersama AC Milan tidak pernah lekang oleh waktu. Salah satu pesepak bola terloyal yang ada di dunia. Pemain yang mengabdikan seluruh waktu bersama AC Milan hingga gantung sepatu. Sang kapten yang memimpin Milan menjadi kekuatan yang pernah ditakuti Eropa. Seorang bek legendaris Rossoneri yang begitu dicintai publik San Siro dan diidolakan para bek tangguh dunia. Inilah Paolo Maldini. Paolo Maldini lahir pada 26 Juni 1968 di Milan, Italia. Dia merupakan putra asli Milan, anak dari legenda Rossoneri, Cesare Maldini. Maldini muda memulai debut di musim 1984 atau 1985 pada usia 16 tahun. Dia dipromosikan pasca namanya tampil apik saat membawa tim junior Milan mendulang Coppa Italia Primavera. Di musim perdananya, Maldini berkesempatan untuk mendapatkan ilmu langsung dari senior yang mengawal jantung pertahanan Milan, Franco Baresi. Musim perdananya di Milan berjalan sempurna. Maldini sukses mendulang 25 laga di musim tersebut dan sukses mendulang Scudetto dan Supercoppa Italia. Tidak hanya sukses sebagai debutan, Maldini bisa dibilang menjadi palang pintu yang lumayan kompleks lantaran sempat mencoba berbagai posisi di lini belakang, mulai dari bek kanan, kiri, hingga bek tengah. Tetapi posisi CB menjadi yang paling sering dijalani sampai dia gantung sepatu. Kejayaan AC Milan mulai terlihat seiring kedatangan Silvio Berlusconi di tahun 1987. Taipan asal Italia bahkan membawa Arrigo Sacchi dari Parma di tahun yang sama. Milan mulai bersiap. Mereka mendatangkan trio Belanda dalam wujud Marco van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa bek tangguh dalam wujud Paolo Maldini, Billy Costa Curta, Mauro Tassotti, hingga sang jenderal Franco Baresi. Kehadiran Sacchi sebagai juru taktik membawa pengaruh besar bagi Maldini. Dia menjelma menjadi palang pintu yang disegani di awal karirnya. Dalam komando pelatih berkepala pelontos itu, Maldini muda sukses membantu Milan mendulang gelar Liga Champion pasca mengandaskan wakil Rumania dengan skor 4-0. Kegemilangan Milan tidak lepas dari peran besar trio Belanda. Sosok Maldini yang membantu mengawal jantung pertahanan jelas tidak bisa disepelekan begitu saja. Semusim berselang, Milan kembali merajai Eropa dengan mengandaskan Benfica di final Liga Champion 1989. Di usia yang baru menginjak 21 tahun, DNA juara Maldini sudah terbangun dengan mendulang sepasang gelar bergengsi di benua biru dalam kurun waktu 2 tahun saja. Luar biasa. Sayangnya, kesuksesan karir di klub tidak mampu dia tularkan kala memperkuat timnas Italia. Bahkan, sampai akhir karirnya di timnas, Maldini belum mampu mempersembahkan gelar bagi negaranya. Pencapaian tertinggi Maldini adalah membawa Azzurri ke final Piala Dunia 1994 yang digelar di Amerika Serikat sebelum akhirnya kandas melalui adu penalti dari Brazil di partai pamungkas. Kembali ke level klub, Sacchi memutuskan mundur dari jabatan pelatih dan mereka menggantinya dengan Fabio Capello. Di tangan Don Fabio, Milan kembali menunjukkan kelas dengan tampil garang di Eropa. Dengan catatan, mampu melaju ke babak Liga Champion 3 musim berturut-turut, yakni musim 1992 hingga 1995. Dengan satu di antaranya
sebagai juara pada musim 1993-1994 setelah mengandaskan Barcelona dengan skor 4-0. Sedangkan dua lainnya harus kalah dari Marseille musim 1992-1993 dan Ajax Amsterdam 1994-1995. Maldini pernah mendapatkan tawaran dari Chelsea di tahun 1996. The Blues sempat memberikan tawaran serius, namun kesetiaan pada AC Milan membuat Maldini bertahan dengan seragam merah hitam. Setelah memutuskan bertahan, semusim berselang, Franco Baresi pensiun sebagai pemain di musim 1997-1998. Pasca pensiunnya Baresi, tongkat estafet kepemimpinan resmi turun ke Paolo Maldini. Di pertengahan tahun 1990 hingga menjelang tahun 2000, Milan sempat mengalami performa kurang baik. Mereka hanya mampu menjadi tim kuda hitam di kancah domestik, yang membuat Fabio Capello harus menyudahi kebersamaannya dengan Milan. Loyalitas Maldini terus diuji dengan keadaan tim yang bisa dianggap buruk. Dia terus setia mengawal pertahanan Rossoneri. AC Milan yang sempat terseok pada akhirnya berhasil bangkit. Musim 2001-2002, restorasi dimulai. Milan mulai mendatangkan pemain segar dalam wujud Andrea Pirlo hingga Andriy Shevchenko. Meskipun begitu, tim kokoh tidak pernah dibentuk dalam waktu semalam. Proses adaptasi masih berjalan dengan wajah baru. Di musim tersebut, Milan belum mampu menorehkan trofi apapun kecuali finish di peringkat 4 Serie A. Semusim berselang pada 2002-2003, Dewi Fortuna nampak mendekat dengan Milan. Di bawah arahan Carlo Ancelotti, Milan dan Juventus memainkan All-Italian Final di Old Trafford. AC Milan keluar sebagai juara pasca menang adu penalti atas Juventus. Pada tahun yang sama, Milan juga sukses menjuarai Coppa Italia. Setelah merajai Eropa dan mendulang gelar di kancah domestik, mereka kembali keluar menjadi juara di musim 2003-2004. Milan kembali sukses menjuarai Scudetto dan menjadikan Shevchenko sebagai top skor dengan meraih 24 gol di kancah Liga. Meski konsisten di kancah domestik, Milan harus kembali mengalami dejavu di kancah Eropa. Marcos Cafu dan kolega sukses menembus babak final Liga Champions di musim 2004-2005. Di laga pamungkas, Maldini mampu mencetak gol cepat dan Milan unggul 3-0 di babak pertama pada laga yang digelar di Istanbul. Namun jelang akhir laga, Liverpool memberikan hasil akhir 3-3. Setelah perpanjangan waktu, Rossoneri dan The Reds harus melalui babak adu penalti. Nahas, mereka kalah dari Liverpool. Hasil ini menjadi anti klimaks dan menjadi pengingat kalau mereka harus kalah dari Marseille di awal medio 1990. Dua musim berselang, Milan kembali melaju ke babak final Liga Champions dan kembali berhadapan dengan Liverpool pada tahun 2007. Milan berhasil membuktikan kekuatannya dengan menghancurkan The Reds lewat 2 gol Filippo Inzaghi. Liverpool harus mengakui keunggulan Milan dan sosok Maldini yang sudah 2 kali mengkapteni Milan saat timnya menjadi juara di Eropa. Kala itu Milan diperkuat oleh generasi terbaiknya, yakni Ricardo Kakà, Gattuso, Pirlo, Seedorf, hingga Inzaghi. Akan tetapi, andil seorang Maldini dalam pertahanan dan kepiawaian memimpin rekan-rekannya tentu tidak bisa diremehkan. Setelah itu, karena kondisi fisik yang terus menurun, Paolo Maldini memutuskan pensiun sebagai pemain pada musim 2008-2009 di usia 40 tahun. Maldini sukses mengepak 901 laga bagi Milan di berbagai kompetisi dengan mencetak 33 gol serta 43 assist. 647 pertandingannya di Liga Italia menjadikan Maldini sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Serie A
setelah Gianluigi Buffon dalam 22 tahun karirnya bersama AC Milan. Pemain yang begitu tangguh, loyal, berkarisma, legenda dari para legenda. Paolo Maldini mampu mengantarkan I Rossoneri meraih 25 trofi. 5 gelar diantaranya adalah titel Liga Champions, sebuah torehan yang sangat luar biasa. Karena 5 trofi Champions tersebut dia dapatkan hanya dari memperkuat satu klub saja. Sebuah pencapaian yang mungkin saat ini sangat dirindukan oleh para pecinta AC Milan. Saat ini, Maldini tengah menjabat posisi sebagai direktur olahraga klub. Perjuangannya dilanjutkan oleh sang anak, Daniel Maldini, yang juga memperkuat AC Milan. Grazie, Paolo Maldini.